Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Hai. Oke, hari ini gua nggak sendirian. Gua bersama dengan Sora Taro. Sora Taro nama baru ya. Nama baru Jepang lu. Sora Taro. Halo semuanya, nama saya Sora. Halo, dan juga gue bersama lagi dengan Tomku. Yoroshiku onegaishimasu. Ya. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak Sora. Namanya siapa dan kesibukannya apa sih? Halo, nama aku Sora. Saya tidak bisa bahasa Jepang, jadi saya akan berbahasa Indonesia. Mereka udah canggih-canggih ya, ada vocabulary-nya, ada teksnya di bawah, saya nggak. Nama saya Sora. Sehari-hari saya menjadi tarot reader, tarot seller sekaligus tarot content creator. Oke, content creator juga. Oke, terima Iya. kasih. Di bawah sini. Di bawah sini. Ya. Jangan lupa di follow, di subscribe lah. Yoi, follow, Oke. subscribe semua. Oke, thank you. Mungkin sebelum kita mulai nih lebih dalam bicara dengan sama Kak Sora, sebelumnya saya mungkin mau nanya dulu sedikit nih sama Tomku. Mungkin kalau misalnya kalian inget di video sebelumnya kan saya ada diskusi anime, Indigo Anime lah bersama dengan Tomku ya. Ya, siapa Miko-chan itu ya? Miko-chan ya, gila Miko-chan. itu seru banget. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat tuh Tomku tuh ada namanya proyek ketempelan Tomku. Jadi Iya, dia bisa ketempelan Tomku. gambar di foto-foto orang ya. Betul. Nah, dan waktu itu saya pernah coba nih satu foto nih. Penasaran ya ini Budi Kun ya? Foto di Jepang ya? Nah, fotonya di Jepang. Waktu itu gue lagi naik becak, Ya. nah di Asakusa Temple gitu. Nah, dan waktu itu Tomku gambarin ada satu wanita tua ya, Iya. pakai kimono gitu. Nah, Sebutnya apa sih? Okasan ya? Apa sih? oh kasan ya, mungkin kayak Okasan. seorang ibu. Iya, ibu. mama-mama gitu. Mama. Nah, Tomku tuh tahu nggak sih itu siapa sih itu yang Jadi digambar? sebenarnya waktu itu kayak gue sempet kasih tahu lu juga kali ya. Hah? Jadi waktu pas saat gue lagi apa ya? Terawang gitu ya. Jadi gue terawang mungkin. Jadi gini, gue kan sistemnya itu kayak saat gue lihat foto, biasanya gue scanning gitu ya. Nah, gue nanya kan, misal kayak lu mau ordernya berapa spirit nih? Kalau Oke, misalnya lu ya. cuma satu spirit, Ya. saat gue lagi nerawang ke sana, saat gue lagi scanning, gue cuma buka satu. Jadi gue bakal cari satu sosok ya siapa yang mau muncul. Nah, yang langsung muncul dengan ramah itu adalah si ibu itu. Oke. Jadi yang dari di situ sebenarnya banyak banget. Ada yang siluman-siluman yang bentuknya aneh-aneh juga ada. Serius ada banyak? Serius ada banyak. Oh, Cuman kan kayak karena gue ngebatasin cuma satu, siapa yang paling cepat dan energi yang paling baik aja yang gue ambil. Oh gitu. Nah, salah yang ketangkep ini adalah si sosok yang si ibu-ibu tua pakai kimono itu ya. Iya. Iya, dan itu kayaknya antara dia tuh pemilik. Gue nggak, sebenarnya jujur gue nggak komunikasi sama dia. Oke. Cuman kayak dari koneksi yang saat gue ngegambar, gue kayak dapet satu backgroundnya adalah si ibu-ibu ini tuh kayaknya dulunya itu bisa dibilang yang punya keluarga yang ngebangun kuil itu. Oh. Mungkin ya bisa salah satu yang punyanya atau yang mungkin dia itu yang pernah bekerja di sana. Jadi dia tuh kalau di yang gue lihat dia sangat senang saat orang-orang datang ke kuil. Saat orang-orang datang ke sana dia tuh senyum kayak berdiri di pinggir gerbang. Dia tuh kayak asyar, tau gak sih? Asyar disambut. Jadi asyar ya, menyambut nyambut orang-orang. ya. Jadi dia seneng gitu dan dia punya energi itu positif gitu. Oke, berarti ada roh baik, ada roh jahat juga yang Ada di sekitaran situ banyak yang jahat, ada yang leher-leher panjang gitu Oh ada. my god. Untung Iya. lu gambar yang roh baik. Oke. Paham. Jadi kayak memang gue kalau ngegambar-gambar gitu, gue juga harus gue lebih memilih yang energinya lebih baik karena kan gue koneksi energi sama dia kan. Kalau misalnya energinya yang jelek kan ke gue juga nggak enak efeknya. Oke. Kira-kira gitu. Nah, itu kan ada banyak foto ya, ketempelan Tomku ya. Iya. Bisa ada puluhan, ratusan kali ya. Nah, Iya. berarti setiap foto itu selalu Tomku tuh selalu ngelihat ada rohnya itu tuh. Ada Ada. roh-roh apapun Ada. itu. Dan berarti secara general roh itu ada di mana-mana ya. Iya dong. Kita kan hidup di dunia yang benar-benar dimensinya kan multiple universe. Oh, multiple universe. Enggak, tapi memang gitu. Maksudnya kayak di dimensi lain di tempat kita hidup ini ada dimensi lain dan di dimensi itu semua ada kehidupan juga. Berarti sekarang juga ada nih. ya? Ada di dimensi yang lain sini ada. Cuman kan Oke, kayak oke. kalau kayak gini kan gue juga nggak mungkin kayak setiap tempat kita nyalain radar terus menerawangin gitu karena kan pusing juga ya lama-lama Iya, kita iya, iya. ngebentrokin dua dimensi gitu kan. Oke. Kita bukan tim penelusuran. Iya, sekarang ini. kan kita Oh, kan iya, nggak iya. penelusuran, jadi kita nggak nyalahin kayak gitu-gitu ya. Oke. Thank you so much Thank Tomku you. untuk apa namanya Penjelasannya. penjelasannya ya. Nanti akan muncul di sini kan mungkin ya nanti. Ada dong, pasti ditunjukin. Pasti. Oke, jadi paham nih. Oke, nah sekarang mungkin kita gali lebih dalam lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Sora ya. Silakan.
Halo. Oke, halo Kak Sora, halo lagi. Nah, jadi di depan kita ini ada boneka ya. Boneka. Boneka ini namanya siapa? Namanya Ayame. Ayame. Nah, kalau boleh tahu ini jenis bonekanya jenis apa ya namanya ya? Boneka ini kalau dalam jenisnya adalah namanya Ichimatsu. 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 Oke. Jenisnya ya. Jenisnya ya. Oke. Kalau saya tahu secara garis besar doang ya, Ichimatsu itu ada pada saat zaman Edo. Nah, pada waktu itu ada kayak semacam kabuki. Kabuki itu kalau di sini Seni drama Jepang ya? yes, teater buat orang tuh menonton performance apapun itu. Nah, di saat itu ada artis superstar, itu namanya Sanogawa Ichimatsu. Nah, dia ini benar-benar cantik banget. Nah, sejak saat itu dibuatlah boneka yang mencerminkan kecantikannya dia. Nah, boneka Ichimatsu ini juga biasanya diberikan kepada gadis seorang anak perempuan gitu, supaya mereka bisa menyerupai kecantikannya seperti artis superstar itu. Itu secara garis besarnya sih yang saya tahu. Ayame, gimana kamu ikut aku, kita jadi cantik? Lumayan ya. Iya seperti itu sih. Nah, sebelumnya saya mau nanya, di Sora ini jadi nama Jepang apa Indo? Selalu ditanya namanya kayak gitu. Jadi nama aku kan sebenarnya Soraya. Soraya. Cuman waktu mau launching jadi tarot reader kan ceritanya ada nama panggung nih. Oke. Nama apa? Nama populer ya kan. Terus bingung nih mau Sora atau mau Aya. Nah kan dua-duanya tetap bahasa Jepang kan. Iya, dua-duanya bahasa Jepang. Terus habis itu langsung diskusi sama salah satu senior aku, dia bilang dia ngerti sedikit bahasa Jepang, dia bilang Sora saja karena Sora itu artinya langit. Okay. Warnanya biru. Karena aku pakai intuisi, kalau baca intuisi itu biasa dilambangkan dengan warna biru. Nah, jadi kata dia gini, supaya intuisinya tidak terbatas seperti langit. Keren banget ya filosofinya. Keren loh, keren. Halo Sefu. Terima kasih atas nama panggung yang Anda pilihkan untuk saya. Memang tepat sekali. Oke. Oh gitu, sejak saat itu makanya pakai nama Sora. Iya. Dan tarot. Iya, ada Bukan tarot. Iya. Karena kebetulan megangnya kartu tarot. Kalau megangnya kartu yang lain mungkin namanya Sora ATM. Sekarang Sora Pace. Sora Pace. Oke. Nah, kalau boleh ceritain sedikit nggak? Asal mulanya itu bisa dapet atau kepikiran mau boneka Ayame ini gimana sih? Mau ini beli atau dapet atau gimana tuh secara garis besar? Kalau bonekanya secara fisik beli. Oh beli. Okay. Di salah satu toko shopping online kalau bonekanya beli. Di Indo ya? Iya di Indo. Oh di Indo, oke. Terus? Ini nanya boneka fisiknya apa nanya cerita di baliknya nih? Ada cerita sejarahnya mungkin. Jadi ada cerita sejarahnya ya? Singkat aja deh. Jadi intinya adalah aku menganggap dia adalah hadiah dari menjalankan misi negara. Jadi waktu itu ada misi waktu itu membawakan katana untuk Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Dari mana? Kisah Tanah Jawa. Oke. Jadi waktu itu ada arwah komandan yang meminta untuk dibawakan katana. Arwah? Ya. Okay. Jepang. Arwah komandan Jepang. Jepang. Iya. Oke. Dia minta katana. Terus ya udah intinya shortcut story aku bawain untuk aku kasih ke Om Hao karena kan Om Hao perwakilan nih duta Indonesia Jepang dunia astral dia kan ya. Nah terus ya udah pas aku dari sana aku dikasih kode. Jadi pada saat aku lagi lihat boneka ini di e-commerce gitu, aku berasa aku kepikiran terus pengen beli dia. Tapi kan harga dia wadiwaw nih gitu kan, harganya tidak murah gitu kan. Ya aku cuma ngomong kalau memang aku kalau aku ada rezeki lebih aku akan beli dia. Oke. Gitu. Shortcut story dikasih rezekinya. Rezeki lebih. Untuk membeli dia. Jadi sebenarnya beli dia itu kosongan. Cuman akhirnya pada saat dia datang ternyata sudah dapat bonus gitu, sudah ada isinya. Gitu. Bonusnya isinya. Iya. Isinya itu maksudnya
rohnya. Ya, sudah ada spiritnya, sudah ada entitasnya. Oke. Tapi aku tidak beli di tempat yang jualan entitas ya. Oke. Sorry, saya masih belum paham. Jadi hubungannya dengan yang tadi Om Lau yang minta katana itu sama dengan ini apa tuh ya? Ini adalah ucapan terima kasih. Karena Jadi setelah beres. Iya. Jadi setelah beres nih si Ciseorang menjalankan misi dia buat bawain katana. Iya. Terus dapat kayak ibaratnya ini tuh hadiah setelah menyelesaikan misi itu dapatlah si ayam ini. Rezeki besar itu. Betul. Ya, oke. Untuk buat beli ini. Tapi setelah boneka dikasih pun tiba-tiba dikasih bonus ada spiritnya juga. Wow. Dari sana. Oke. Spiritnya Jepang juga gitu kan. Ya, spiritnya Jepang. Jadi ini istilahnya adalah souvenir. Jadi kayak apa, karena kalau kayak kamu main game kalau udah jalankan tugas dapat hadiah kan, items kan. Ini dapatnya. Wow. Oke. Nice sekali. Jadi berarti dari awal udah ada rohnya ya, udah tahu ya. Pada saat di tokonya belum. Karena tokonya bukan jualan spirit doll. Oke. Tokonya jualan boneka biasa. Oke. Ya pas datang langsung berasa gitu. Aku juga konfirmasi ke teman-teman yang memang mampu ya, teman-teman Indigo memang mampu. Kayak sama Tom juga waktu dibawa aku tanya, Tom kamu gimana ngerasanya atau ngelihatnya gitu. Ya langsung berkonek lah mereka. Langsung connect nih, langsung Langsung. sahabat. Kita udah kenalan udah lumayan lama. Oke. Sama ayamnya kenalan udah lumayan lama. Nah, oke, menurut kalian berdua nih karakter ayamnya seperti apa ya? Coba yang first impression Anda. Seperti anak kecil sih, anak kecil masih umur kayak 6-7 tahunan gitu ya, Ya. masih seumuran kayak gitu, pakai kimono. Betul. Karena Iya. Ichimatsu sendiri memang diperuntukkan untuk umurnya segituan. Oh, berarti memang pas ya. Benar. Dan kalau si ayam ini entitasnya bukan spiritnya tuh bukan spirit ini ya, bukan hantu. Rasanya bukan hantu gitu. Bukan hantu. Dia tuh lebih di atas itu gitu. Jadi yang mungkin kayak kalau di Jepang itu udah dibilangnya mungkin kayak udah dewa kali ya. Model-modelnya kayak dewa gitu. Oke. Jadi bukan kayak spirit yang level bawah yang Oke. Ya, udah level tinggi ya. Tapi levelnya udah tinggi gitu, udah yang kayak Oke. yang mungkin di sana dibilangnya dewa kali ya, di doanya Iya. ya. Iya. Dipercaya yang bawa keberuntungan itulah. Itu disebutnya Sasuke Warashi. Hantu anak kecil, yang spirit entitas anak kecil di Jepang yang suka tinggal di gudang-gudang rumah, tapi yang bawa rezeki buat rumah itu gitu. Terus karakternya dia nih ceria banget, anak-anak kecil banget. Walaupun sebenarnya umurnya nggak kecil ya, sebenarnya dia umurnya tuh udah ratusan tahun gitu ya, tapi tetap dia kayak anak kecil, bener-bener anak kecil sih. Sosoknya anak kecil, karakternya anak kecil, masih suka makanan-makanan kayak anak kecil. Nyam. Iya, jajanan-jajanan. Terus dia juga suka mainan kayak gitu. Sebagai yang punya mainan Iya, pernah disamperin rumahnya. disamperin rumah saya, tiba-tiba dia lihat-lihat gitu kan. Terus ngeliat di kulkas gua kan makanannya banyak yang dia suka juga kan. Malah dia udah ketemu secara spirit sama Tom duluan sebelum ketemu bonekanya. Iya, dia udah ketemu duluan secara spirit sebelum gua ketemu bonekanya. Berarti Tomku yang lebih dulu ya, lebih tahu nih. Ya, tahu nggak? Tapi kan ini mah anaknya Sora. Oh, anak Sora. Iya. Oke. Cuman dia udah sempat mampir ke gue sebelum ketemu gitu. Udah bikin konten, Iya. udah apa, udah bareng-bareng, udah kenal lah. Berarti Omnya, oh udah kayak ada Iya. sebagai om. Iya. panggilnya Om. Wow, ini makanannya cocok nih dia snack-snack Indonesia gitu. Cocok, yang penting manis dan misalnya rasanya strawberry, pisang. Oke. Dia suka pisang ya? Iya, sukanya strawberry, pisang, coklat. Makanya kan kesini kan kemarin bilang kan sama Budi, ya udah kalau mau diajak coba dikasih. Nah, dan saya bawa Oleh-oleh. oleh-oleh ada Ya, permen. Hello Kitty. Permen susu. Ini sama- tidak di endorse, tapi kalau endorsean brand ada yang mau endorse boleh loh. dia tahu loh, kamu tahu loh dia suka yang warnanya kayak merah, pink gitu. Iya, dia suka yang warnanya pakainya semakin norak semakin suka dia. Saya suka merah juga loh. Dia suka kucing ya? Iya, Suka dia binatang. suka kucing tuh tadi Iya, udah ngeliatin makanya dia bajunya. kucing juga. Kucing, dia suka banget. Oh begitu, Ih, lucu ya, bener-bener kayak Iya. anak kecil ya. Betul. Nah, ayamnya sendiri ini biasanya kalau ngomong bahasa Jepang juga gitu ya berarti ya? Kalau ngomong sama kita bahasanya lebih ke, kalau ke aku lebih ngerasanya ke batin. Batin. Bahasa batin, jadi ngerasa ya bilangnya ya pakai feeling. oke. Tom juga sama, dia juga kadang-kadang sering kasih kayak aku seneng nih ketemu atau apa gitu, dia ngoneknya pakai Tapi bahasanya feeling. walaupun batin agak aneh ya. Agak kayak logatnya kayak baku banget. baku banget. Logatnya baku banget, jadi kayak bahasa jadi kan kita bahasa Indonesia tapi nggak kayak bahasa Indonesia. Oke. Gimana ya? Gimana ngomongnya ya? Agak susah ya bahasa apa dia ngomong kan lewat batin kan. Oke. Cuman kayak anak kecil kayak bahasa Indonesia tapi kayak orang baru belajar ngomong. Iya. Iya, ngomongnya kayak terbata-bata. Terbata-bata gitu. ngomongnya terus kayak beberapa kata gitu. Tapi kita tahu intinya. Iya, Tahu intinya. Berarti kalian nih bisa benar-benar bisa komunikasi nih dengan ayamnya nih. Bisa tahu apa yang dia mau. Iya, komunikasi. Namanya mamanya nih. Cuma tergantung, kadang kalau dia lagi ngamut atau lagi apa dia bisa diem. Diem.
ngambek kalau misalnya contoh dia lagi takut atau dia merasa terintimidasi, Oke. dia diem biasanya. Ini sekarang lagi behave loh. Ini lagi diem loh, dia dari tadi Lagi jaim. behave. Biasanya emang nggak biap ya? Enggak, biasanya dia langsung kan, Oh, iya. biasanya lala gitu. Karena dia ya namanya anak-anak langsung Iya, iya. ini. Tadi dia Benar, nggak tahu kenapa nih hari ini BFP. Oh, Kayaknya oke. masih observasi deh. Waduh. Dia biasa kayak gitu kan. Oke, ya bener sih kayak anak kecil sih, Iya, masih kalau belum lingkungan kenal yang baru. betul. Hmm. Betul. Dan dia biasanya kenyamanan dia sama suatu tempat atau sama orangnya. Oke. Kalau dia nyaman, dia akan langsung Interaksi. berinteraksi atau aktif ya. Aktif. Langsung gelendotan lah. Langsung gelendonya sama teman-teman langsung gelendotan, langsung nyanyi-nyanyi, Iya, nyanyi-nyanyi. Nyanyi apa tuh? Ya udah kayak nyanyi gitu-gitu aja. Oh. Kayak apa lagu kayak apa ya berapa sih tuh bilangnya kayak Apa yang namanya? Kayak bergumam gitu loh. tapi yang lagunya dia gitu Iya. lagunya. Oh, ada nadanya ya. Ini lucu banget ya. Ya. Nah, ini kan tadi kan Kak Sora minta permen kayak coklat gitu kan. Nah, dia tuh beneran makan atau gimana sih? Saya kurang paham nih. Gak makan langsung. bukan dimakan langsung. Oh, oke. Tapi biasanya kalau biasanya aku buka akan rasanya sesudah bekas dia ya rasanya kayak nggak ada atau nggak enak lagi. Oh. Aku udah pernah nyoba. Oh, jadi lagi buka, terus mungkin dia coba, ya istilah kata dia kayak makan dulu, terus Kak Sora coba makan, rasanya udah kayak Ya, biasa. betul. Karena aku udah pernah berapa kali gitu. Tapi aku biasanya kalau misalnya kayak gini kan aku sering bilang ini apa namanya repot kalau dibuka semua kan. Jadi aku kasih buat dia dan dia tahu ini buat dia. Gitu. Kalau aku waktu itu ini nggak sih hilang. Dia kayak waktu itu dia pernah makan. Dia pernah minum susu pisang. Terus dia minta somai aku. Ke somai. Somai. Somai dia kan mau somai nih. Oke. Kepo. Aku hilang fotonya. Tapi pas aku lihat, pas aku tinggal gitu, pas aku balik di susu pisangnya itu ada kayak titik-titik bekas. Tahu nggak kayak kita habis makan somai terus kita minum susu kan? Iya, ada bekas saus Bekas kacangnya. tetesan itunya. Enggak, bekas saus kacangnya di atas susunya. Jadi kan aku yang dia makan gitu. Oh my god. Tapi dia gitu. Terus bisa kadang berkurang juga airnya. Kalau dibuka dia berkurang pasti. Wih. Ini belum pernah deh. Kalau spiritual memang biasa gitu kan. Kalau orang-orang spiritual pasti tahu. Memang biasa gitu kok. Nah, pertanyaan gue ya ke Tomko atau mungkin Kak Sora. Jadi apakah setiap boneka itu ada spiritnya? Enggak lah. Enggak semua. Enggak semua boneka serem banget dong semua boneka ada spirit. Kalau nggak di rumah lu Iya. Rumah gua kan boneka semua itu. Padepokan. Iya, padepokan. Bisa jadi satu RT itu kan. Enggak semua. Oh, tapi itu tergantung dari ada spirit yang mungkin pengen Merasa cocok, mungkin biasa kan ngeliat bentuknya ya, ada bentuk boneka yang mungkin sama spirit ngerasa ini suka nih sama boneka ini dan ngerasa kayak ini bisa jadi rumah, nah mungkin bisa masuk. Oke. Atau bonekanya sering diajak ngomong atau dirawat jadi kayak anak, itu juga bisa jadi tiba-tiba ada yang menarik masuk. ya, menarik energinya. Oh. Menarik energinya juga, atau memang ada boneka-boneka yang memang diritualkan secara khusus. Itulah yang kita bilang namanya conjure. Dipanggil untuk diisi ke dalam bonekanya. Itu bisa. Oke. Tapi harus orang yang mumpuni ya gitu. Iya, iya. Tapi kalau ini kasusnya ada spirit yang pengen menetap di sini kan ya? Lebih tepatnya dikirimkan sama komandan Jepang. Jadi kayak ini tuh hadiah kenegaraan. Jadi dikasih gitu karena kan Zatsuki Warashi itu kan sebenarnya dia berfungsi untuk membawa penjaga rumah yang iseng, dan dia memang iseng. Dia iseng. Jadi kalau dalam sejarahnya Zatsuki Warashi itu dia bisa bikin suara, geser mainan atau ketawa atau apa. Gitu Zatsuki Warashi. Nah, dia berfungsi tapi membawa keberuntungan atau membawa rezeki untuk yang memiliki atau rumah yang dia tempati. Tapi pernah ada kejadian nggak sih geser mainan gitu? Kalau geser, aku udah bilang aku tidak suka. Kalau ada barang-barang yang tiba-tiba geser atau apa, tapi lebih tepatnya kalau dia lebih kepada kadang-kadang ngasih tahu aku firasat. Ya, jadi misalnya kayak ngasih tauin aku kayak ini mau sesuatu gitu. Kadang kan aku suka yang kayak apa sih gitu, kan emang benar gitu. Tapi nanti benar kejadian. Oke, ini sorry, mungkin saya masih belum ini ya. Ini tuh semacam penjaga juga apa bukan sebenarnya? Dibilang penjaga 100% deh. Gak bisa ngejaga juga. Karena anak kecil ya. Anak kecil. Dia kadang suka takut juga malah. Dia malah suka takut kalau Takut dengan yang roh-roh Sama lain yang- itu ya. yang entitas yang lebih Oke. Lebih kuat, sangar. lebih sangar atau memang Ya, derajatnya ya, ya. juga lebih di atas dia. Mungkin ini mah lebih kayak temen sama lebih apa ya? Lebih kayak
Ini kayak gini manekin Neko dia buat bawa keberuntungan. Temen-temen sih. Benar, sebenarnya kalau kucing di sana kan Jepang kan emang melambangkan keberuntungan juga ya. Jadi dia sebenarnya adalah sebagai teman-teman yang anak kecil tapi dia membawa keberuntungan. Oke. Nah, ini ada perawatannya nggak sih? Kayak mungkin kadang pernah dimandiin atau apa? Enggak, karena kan dia nggak bisa diapa-apain bajunya. Cuman kayak Oke. tadi aku kasih dia di dalam kotak biasanya supaya nggak berdebu. Cukup itu aja ya. Iya. Tapi mungkin lu bisa jelasin ini sih, ini kan dia kalau si Ayame ini kan bukan yang dikurung di dalam boneka ini. Jadi boneka ini bukan jadi apa ya? Bukan spirit doll yang dikurung dalam boneka, tapi ini cuma sebagai simbolis. Sebenarnya aku tidak perlu bawa bonekanya, dia kadang-kadang Ayame udah bisa ikut. Ikut Iya, bersama. ikut sama jalan kita kemana nih? ikut. Oh gitu? Tapi jadi sebenarnya ini tidak ada tidak diritualkan diikat di sini atau Oke. apa gitu ya, disigil gitu ya bahasanya. Enggak, ini cuma simbolis. Untuk melambangkan dia karena dia anak kecil kan. Oke. Aslinya penampakannya pun tidak seperti ini. Iya. Udah digambarin. Nah, penampakannya kok nggak salah pernah digambar ya sama Tom iya, tuh udah ya. gambar. Dan itu emang bener-bener kira-kira seperti itu ya, Itu mirip dia ya? tanya mamanya. Aku langsung nanya gini, Tom pertama kali apa yang dilihat gitu kan? Poninya cingacengnya di depan, poninya di depan. Rata ya? Ya, poni ratanya itu adalah dia emang apa? Itu kayaknya brand itu deh, itunya dia. Kayak Sorry, kucingnya jatuh. Kayak jengkelin. Kayak jengkelin ya, bener. Dia enggak, dia Poninya rata, karena agak pertama tinggi gitu. karena orang pertama kali ngelihat dia pasti lihat poninya. Kalau yang bisa ngelihat tuh pasti lihat karena dia tidak seperti ini ada poninya. Beda. Kayak Dora. Kayak Dora Iya. Explorer. Ada poni gitu, gini, rambutnya rata, rambutnya tebel, terus pipinya agak cabi. Agak cabi terus ada merah-merah gitu. Ini kayak bener-bener kayak udah ke imajinasi itu kayak Jepang sih ya poninya gitu rata. Waktu itu Kak Sora ada nanya nggak ke dia, ini gambarnya Tomku, emang kamu seperti ini ya gitu? Dia yang minta. Dia yang minta? Dia yang minta digambar. Iya, dia datang pokoknya pengen minta digambar gitu. Soalnya dia pernah digambar tapi nggak gitu mirip ya. Dia pernah digambar waktu itu. Sama orang lain? Dia digambar sama orang lain, tidak begitu mirip sama dia. Dia merasa tidak seperti itu, dia tuh tidak seperti itu. Dia ngomong apa? Ya, ngomong sama aku. Terus kan si Tom pernah gambar. Iya, dia selalu lihat kan, aku ngegambar-gambar itu dia lihat kan. Terus dia bilang nih Om ini bisa gambar nih gitu. Terus pengen minta digambar. Karena Gila. Tom udah pernah gambar kayak yang dia tapi yang versi cowok. Gue pernah ngegambar Sasuke Warashi yang lain gitu. Oke. Dari waktu itu kan gue nonton nonton vlognya Billy waktu Billy nginep di penginapan tertua yang di Jepang, Iya. yang tempat banyak Sasuke Warashi. Nah pas lagi nonton gue langsung dapet visual Sasuke Warashi yang ada di sana. Nah, cowok yang gue dapet yang anak cowok gue gambar. Terus dia ngeliat, ayamnya ngeliat, terus dia bilang itu bangsa aku, ini bangsa sih spesies. Iya. Pokoknya itu adalah maksudnya kayak teman aku kayak gitu kata dia. Karena kan Tom gayanya menggambarnya dengan gaya lebih anak-anak, lebih lucuan. Nah, dia digambarkan yang lain dengan sosok yang lebih realis gitu, lebih dewasa gitu. Jadi dia kayak aku nggak kayak gitu kata dia gitu kan. Jadi dia emang ketemu emang benci tampil aja minta digambarin. Gitu. Oke. Dan waktu itu gue baru tahu lo Ichimatsu ada yang versi cowok juga ya? Iya. Nggak cuma cewek ya? Oh, nggak tahu. Nggak, tadi yang Sasuke Warashi. Oh, Sasuke Warashi. Sasuke Warashinya yang hantu anak kecil itu ada yang cowok. Ada ya. Yang gue lihat cowok. Cuman memang yang terkenal yang cewek ya. Iya. Oh iya ini sketsanya dia. Biasanya ayamnya ini. Ayame kayak gitu. Kawaii. Iya, itu lagi minum susu pisang. Oh my god, detail banget. Ini masih belum gue beresin. Beneran susu Iya, pisang. jadi dia datang, dia ngasih tunjuk sama si Tom, terus dia ngasih tunjuk dia lagi minum susu pisang. Karena dia suka banget susu pisang atau strawberry. Gitu. Oke. Masih sketsa masih belum beres sih. Sabar ya ayamnya. Aku masih banyak antrian. Dia kayak gitu. Iya. Oke. Soalnya mereka banyak kecocokan nih. Kan Tom juga suka minum minuman manis, makan makanan manis, es krim dia. Terus kan Tom itu kan suka mainan. Jadi dia merasa kayak temen banget sama Tom tuh cocok. Ya lebih dari teman sih udah kayak mungkin sahabat udah deket ya. Oke. Nah ini kalau nggak salah nih ada kucing ya. Boleh saya pegang? Boleh. Izin dulu ya. saya nggak ngerebut. Nah
Ini kucingnya lucu banget nih. Ini kucingnya emang udah satu paket atau terpisah atau gimana? Belum. Ceritain ya apanya. Jadi ceritanya dia itu sebenarnya suka sama binatang. Dia suka sekali sama kucing. Dia suka sekali sama kucing. Cuman kan aku tinggalnya di apartemen ya, kan nggak mungkin biar kucing. Oh, oke. Ya kan? Iya. Dia bilang terus habis itu dia minta kucing. Dia udah kasih gambaran nih aku kayak gini nih. Apa sih namanya? Kristik ya? Flanel kristik kayak gini. Nah terus aku bilang, aku kan nggak bisa bikin kayak ginian ya, kan ini apa namanya girly banget, aku nggak segerli itu. Akhirnya dia ngomong, aku tahu kamu punya teman yang bisa melakukan ini. Aku gini, siapa yang bisa melakukan ini? Aku juga nggak kenal gitu kan, siapa gitu. Masa orang ada yang nulis di Instagram gitu, aku bisa lo bikin ginian, kan nggak mungkin. Tahu-taunya teman aku ini perempuan WhatsApp, chatting ke aku, Sora katanya itu si ayamnya minta ini ya, boneka minta inian ya, flanel dari kucing gitu. Loh, kok kamu tahu gitu kan? Terus habis itu dia bilang, iya ini aku dikasih lihat loh kucingnya kayak gini-gini, ada belangnya. Aku bilang, kok bener banget, karena dia paling suka nih yang kayak gini. Dia jadi memberikan visualisasi terhadap temen aku itu yang bisa dibikinkan kayak gini. Wow. Nih, makanya ini kucingnya bahkan ada suratnya nih, nggak apa-apa, aku buka. Ada surat untuk ayam? Bentar ya, Tom. Ya. Oh my god, detail banget. Si ayam ini emang tuang request sih dia. Dia langsung langsung ke orangnya langsung dan langsung gitu. Anak sebenarnya seperti anak kecil. Nih, coba kamu baca sendiri. Ini bukan tulisan tangan saya. Gak usah takut, enggak. Buat Ayame, kesayangan Tante Pengkolan. Ya, namanya Tante Pengkolan, dipanggil sama dia. Kucingnya sementara ini dulu ya, nanti dikirimkan lagi yang banyak buat Ayame. Iya, jadi Banyak. dia minta. Okay. Dia suka kucing banyak kan. Aku bilang, ya ini kan bikinnya pakai waktu karena temennya kerja juga. Gitu. Jadi aku juga kaget gitu kan. Aku tadinya pertama nggak percaya kan nih anak ngomong apa sih gitu kan. Tapi ternyata ya bener gitu kan. Orangnya masih ada sekarang. Aku bilang kayak kamu bisa kirim visual dan bener-bener bentuknya seperti yang dia mau, dan ditongkrongin sama dia setiap malam. Karena temen aku agak sensitif, jadi dia bilang ini berasa nih ayamnya di sini lagi kayak waktu si Tom gambarin si ayamnya, si ayamnya tuh gini ya kan Tom, di sebelah diliatin, ditongkrongin orang kalau kerja tuh dimandorin sama dia. Oh my god. Iya, si Tom juga waktu gambarin dia dicelongokin gitu. Jadi nanti ini bakal dikirimin banyak kucing lagi nih. Ya kalau orangnya sempat lah. Tapi aku udah bilang jangan lah, udahlah satu aja. Kamu mau berapa lah banyak lah dikirim. Ini kucingnya ada namanya loh. Oh, namanya apa nih? Neko? Nama kucingnya si Mochan. Si Mochan. Mochan. Iya, aku juga nggak ngerti kenapa dia panggil Mochan sih. Mochan. Kenapa ya Mochan ya? Ada yang tahu nggak Mochan artinya apa? Dia coba bilang namanya Mochan. Menarik. Mungkin ada, kalau misalnya ada yang tahu boleh tulis di komen ya. Siapa tahu ada yang namanya si Mochan kucingnya. Mochan ya. Iya. Berarti teman-temannya Kak Soras waktu itu emang peka ya, emang ada yang peka. Oke. Nanti akan menarik yang satu vibrasi kok. Ini ketemu. Wow. Ada binatang. Oh my god. Nah, loncat eta teh. Dah. Ini kan tipenya tadi kan kayak Ichimatsu, atau kalau saya pernah denger ya, kalau nggak salah itu model boneka Ichimatsu itu rambutnya itu bisa tumbuh sendiri, panjang sendiri itu. Betul. Kalau Ichimatsu asli. Ini yang sudah umurnya ratusan tahun. Kalau ayamnya sih enggak sih sebenarnya. Dia begitu-begitu aja. Cuman dia kalau tumbuh tuh kayak dikit banget. Dikit banget ya, Tom. Ada tumbuhnya gitu. Aku merhatiin tapi dikit banget, hampir bisa nggak ketara. Kalau menurut gue, soalnya si ini kan dia memang mungkin dia boneka Ichimatsu. Kalau yang Ichimatsu yang asli itu kan memang ada rohnya diem di situ kan. Betul. Makanya bisa jadi numbuhin rambut. Kalau ini tuh ayamnya tuh nggak tinggal di sini. Iya, dia karena suka dia pindah-pindah. Ya, jadi ini cuma kayak medi. Jadi kalau misalnya pun numbuhin ya mungkin cuma dikit doang. Oh, pasti. begitu. Dikit banget. Di bagian mana ya? Di poni ya, benar tuh Tom lihatnya. Bisa notice ya. Notice kan? Dikit banget ya Tom. Aduh kayaknya. Kalau misalnya gini kan kita bisa melihat sebenarnya ada energinya kan, ada energi yang ngalirnya di mana itu bagian mana. Karena kan apalagi kan bonekanya rambutnya dikepang, gimana mau tumbuh nggak kelihatan. Susah paling kelihatannya dari poni, tapi tumbuhnya dikit sekali. Kayaknya setengah senti kayak nggak nyampe deh Tom. Kayak 0,1 mm ini. Cuma dia merhatiin karena dia udah ketemu udah cukup lama ya Tom ya, kayak beberapa bulan nih. Oke, wow, thank you so much nih untuk sharingnya tentang Ayame ini sangat menarik sekali sih. Belum pernah saya dengar sebelumnya ini semua ini sih. So thank you juga ya Tomku ya. Mungkin
Untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang kartu tarot ya. Hore! Oke. Nggak, kalau spirit jagoan dia soalnya. Oke, thank you. Arigatou gozaimasu, Tongku. Iya. Oke.